Tawuran remaja di Palmerah, Jakarta Barat saling serang memakai senjata tajam hingga membuat warga resah. Para pelaku janjian tawuran di media sosial. Suasana Jalan Kemanggisan Ilir 2, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat mendadak mencekam. Dua kelompok pemuda mengendarai sepeda motor terlibat aksi tawuran dengan membawa senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Warga dibuat resah lantaran para pelaku memenuhi jalan lingkungan tempat tinggal warga dan saling menyerang satu sama lain. Tidak diketahui penyebab tawuran ini, namun menurut warga tawuran bukan kali pertama terjadi di lingkungan mereka. Diduga para pelaku tawuran terlebih dahulu membuat janji melalui media sosial untuk melakukan tawuran. Kayaknya itu kelompok dari gabungan anak-anak Saili sama Muala itu. Dia sering kali janji-janjian ya, tahu dah sebabnya kenapa dia tawuran itu di wilayah saya itu. Warga sini itu kan? Iya, ada sebagian warga saya dan sebagian juga ada warga luar. Meski tidak ada korban luka dan jiwa dalam kejadian ini, namun warga yang resah dan khawatir berharap polisi dapat menindak tegas para pelaku tawuran agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Miftahul Gandhi, iNews melaporkan. Di tengah mahalnya harga sembako, ratusan warga saling dorong berebut telur dan minyak goreng gratis di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang didominasi emak-emak menerobos antrean karena takut tidak kebagian. Ini adik saya. Tak sabar mengantre bantuan sembako gratis di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ratusan warga terlibat saling dorong. Sejumlah warga yang didominasi emak-emak nekat menerobos antrian karena takut kehabisan jatah. Antri. Kalau ngantri gua nggak kasih nih. Antri. Pihak panitia sempat kewalahan mengatur warga. Meski bantuan hanya berupa 1 kg telur dan 1 liter minyak goreng, namun warga tetap antusias mengingat tingginya harga bahan pangan saat ini. Alhamdulillah, semoga sukses, lancar. Kenaikan harga ini menurut Ibu gimana? Malah kita berasa inginnya diturunin harga. Kalau beras nggak dapat ya? Enggak. Ibu dari sini. Hari ini dapat telur remahnya. Alhamdulillah. Warga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan pangan demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi membongkar sindikat pencurian tas impor di area kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku beraksi sejak 2 tahun lalu hingga menyebabkan kerugian 1 miliar rupiah. CCTV merekam aksi pencurian barang impor di area kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku diduga mencuri 2 tas dari setiap kardus yang awalnya berisi 10 tas. Akibatnya, importir mengalami kerugian besar. Kasus ini terungkap setelah importir mendapat keluhan dari pembeli di Shanghai, Cina, karena jumlah tas yang diterima tidak sesuai pengiriman. Dalam 3 kali pengiriman, 80 tas hilang dicuri. Hasil penyelidikan mengarah pada 3 orang yang beraktivitas di area kargo bandara. Namun sebagian tas curian sudah laku dijual. Perusahaan ekspor ini akan mengirim ekspor sebuah produk tas ke negara Cina, dan di sana perusahaan tersebut merasa atau mengalami kehilangan atau kurang barang daripada yang dilaporkan pada saat ekspor di sini. Ya, baik. Untuk yang kami amankan sampai... Para pelaku ternyata telah beraksi sejak 2 tahun lalu dan ada 3 laporan polisi terkait kasus pencurian ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Aksi kabur-kaburan hingga meronta mewarnai razia Satpol PP di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Razia digelar menyusul baraknya ODGJ, gelandangan hingga pengamen berkostum badut yang berkeliaran di ibu kota. Jangan lari. Diam. Jangan lari. Enggak apa-apa ya. Pria dengan gangguan kejiwaan ini kabur saat akan diamankan petugas Satpol PP di kawasan Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas menyergap dari 2 arah
agar bisa mengamankan pria tersebut. Sempat meronta dan menolak diamankan, ODGJ ini dievakuasi ke dalam mobil. Razia dilanjutkan ke kawasan Gunung Sahari. Di lokasi ini, 1 dari 3 pengamen badut mencoba kabur saat melihat kedatangan petugas. Petugas berhasil mengamankan pengamen badut tersebut. Razia digelar menyusul kembali maraknya ODGJ, gelandangan, pemulung, hingga pengamen berkostum badut di jantung ibu kota yang meresahkan warga. Yang kita sasar adalah pertama ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, terus cosplay, badut-badutan, sama orang-orang terlantar. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan juga mereka tuh harus dipelihara dan dibina oleh negara. Petugas mengamankan 19 PPKS, 5 diantaranya anak-anak yang disuruh bekerja oleh orang dewasa sebagai pengemis. Mereka dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan serta diberikan pendidikan bagi anak-anak. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas kembali menggelar operasi perburuan ikan sapu-sapu di aliran anak kali Ciliwung, Jalan Tongkol, Jakarta Utara. Aksi digelar karena mengurangi populasi ikan sapu-sapu yang semakin banyak dan tidak terkendali. Dengan menggunakan perahu karet dan jaring, sejumlah petugas gabungan menyisir aliran anak kali Ciliwung di kawasan Jalan Tongkol, Pademangan, Jakarta Utara. Tak hanya dari atas perahu, sejumlah petugas juga terjun masuk ke air untuk memasang jaring dan berburu ikan sapu-sapu. Upaya ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama. Selain sifatnya yang invasif dan memaksa ikan lokal lainnya tersingkir, kebiasaan ikan ini membuat lubang di dinding kali, dikhawatirkan bisa menampung struktur sedimen tanah dan memicu longsor di sepanjang bantaran kali. Arahan Bapak Gubernur waktu yang lalu, kegiatan Adi Kelapa Gading dalam rangka penangkapan ikan sapu-sapu, karena ikan sapu-sapu memang mereka merusak ekosistem di perairan. Jadi memang harus dimusnahkan. Rencananya operasi serupa akan dilakukan secara berkala guna menjaga keseimbangan ekosistem air di wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.